lagi ya kita ibadah online di Lewi Kids Online Service. Adik-adik siap beribadah kan? Nah, kakak mau sapa dulu. Apa kabar? Sungguh amat baik. Sebelum kita mulai ibadah, Kak Indi mau mengingatkan, pakai baju yang rapi dulu ya. Jangan sambil makan, dan jangan sambil main. Kita fokus beribadah. Karena Tuhan Yesus ada di rumah adik-adik. Nah, adik-adik sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan perlindungan-Mu untuk kami semua. Hari ini sempurna Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami akan mengikuti ibadah. Tuhan pimpin ya ibadah ini dari awal sampai selesai. Berkati kami, berkati teman-teman kami yang di rumah, juga berkati kakak-kakak yang hari ini melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Kalau gitu undang dong adik-adiknya bangkit berdiri. Yuk, semuanya kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Let's go. Siap ya?
kalau kita semua sudah diberi kuasa loh sama Tuhan Yesus. Benar Kak Egi, aku percaya banget. Yeay. Kita mau lanjutkan muji nama Tuhan. Sama-sama bilang ya, aku diberi kuasa. Kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, lawanku sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kaya memberi kemenangan, ku bersorak, terpujilah Engkau Raja. Diberi kuasa dari siapa? Di bawah kaki. Pakai Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Kaya memberi, ku bersorak merayakan, terpujilah. Kasih tepuk dulu buat Tuhan Yesus. Masih semangat puji nama Tuhan. Yeay. Sekali lagi ya. Diberi kuasa Raja Mulia. Siap. Di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersama siapa? Bila Allah ada bersamaku. Hey, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam. Hey, ku bersorak merayakan, terpujilah. Sekali lagi ya, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri, hey, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah segala raja, terpujilah segala raja. Yeay, haleluya. Adik-adik, saatnya kita menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik duduk yang baik ya semuanya. Lipat tangannya, nanti adik angkat tangannya, kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Udah siap semuanya? Yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Sama-sama katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
angkat kedua tangannya, katakan Hosana. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari angkat tanganmu, katakan Hosana. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar, besar termulia, namamu besar, besar termulia. Mari sembah Tuhan Yesus. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagi namamu Bapa, haleluya, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak Tuhan, haleluya, segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, Engkau Allah yang hidup, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku, Ku sembah Kau.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang sudah kami terima Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan yang tercurah bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan telinga kami, pikiran kami, semuanya Tuhan hanya bagi Engkau Tuhan. Biar Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan firman-Mu Tuhan akan menguatkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua adik-adik, kakak-kakak, dan mama papa yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Indri. Nah, hari ini Kak Indri akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik duduk manis ya, dan siapkan Alkitabnya. Kalau sudah siap, adik-adik bisa buka di Yosua 3 dan Yosua 4. Nah, adik-adik, hari ini Kak Indri akan bercerita tentang mengalahkan ketakutan. Nah, adik-adik, kalau kita baca di firman Tuhan, itu bercerita tentang Yosua. Sebelum masuk ke Yosua, Kak Indri akan menyampaikan bahwa cerita ini berawal dari bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Bapak Musa. Nah, setelah Bapak Musa mati, Tuhan Allah memilih Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Nah, ini awal mula ketakutan Yosua adik-adik. Apa ketakutannya? Ya, betul, Yosua takut, bisa nggak ya aku memimpin bangsa Israel? Karena bangsa Israel itu terlalu percaya dan menghormati Bapak Musa. Tapi Tuhan Allah meyakinkan Yosua. Adik-adik bisa baca ya di Yosua 4 ayatnya ke-14. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Nah, adik-adik, Yosua diperintahkan Tuhan Allah untuk mengantarkan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Ketakutan Yosua yang pertama sudah selesai, tapi dia takut lagi adik-adik. Karena untuk sampai ke tanah perjanjian, dia harus melewati sungai, namanya Sungai Yordan. Sungainya itu adik-adik luas dan pada saat itu airnya sedang meluap. Wah, Yosua takut, gimana ya nih cara menyeberangnya? Nah, Tuhan menyampaikan ke Yosua untuk menyuruh bangsa Israel untuk hidup kudus. Karena Tuhan akan melakukan mukjizat. Lalu Tuhan Allah juga memberitahu Yosua untuk menyuruh para imam membawa tabut perjanjian untuk melewati Sungai Yordan. Nah, ini hebatnya adik-adik. Para imam berjalan pada saat dia menginjak tepi sungai. Ini baru tepi sungai ya adik-adik. Tiba-tiba airnya tuh pada minggir. Terus tanahnya jadi kering. Lalu mereka maju terus. Nah, bangsa Israel melihat mukjizat Tuhan terjadi. Air-air itu menjadi minggir adik-adik. Dan bangsa Israel mengikuti dari belakang. Jadi imam-imam duluan. Sampai imam-imam di tengah, lalu bangsa Israel melewati Sungai Yordan itu tanpa basah sedikit pun adik-adik. Tuhan Allah menunjukkan mukjizatnya bahwa Tuhan Allah mengikuti dan melindungi mereka. Lalu bangsa Israel itu jalan terus sampai ke seberang dengan selamat. Setelah itu Yosua diperintahkan Tuhan Allah untuk memilih 12 orang dari suku bangsa Israel. Untuk apa adik-adik? Untuk mengambil batu. Batu diambil dari Sungai Yordan dan mereka susun. Nah, adik-adik, Yosua taat. Dia memilih 12 orang dari suku bangsa Israel. Nah, akhirnya Yosua menyusun batu-batu itu.
Adik-adik bisa baca di Yosua 4 ayat 20-24. Kak Indri bacakan ya. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahu kepada anak-anaknya begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan ke depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberangi seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Nah adik-adik nggak boleh takut lagi ya, karena Tuhan Allah beserta kita. Tapi ada syaratnya, harus rajin baca firman, harus senang berdoa. Apapun ketakutan adik-adik harus bawa dalam doa, dan tetap berdoa, tetap percaya Tuhan Allah adalah pelindung kita. Nah, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar saat ini Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan kami. Jadi kami tidak perlu takut Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu telah menguatkan kami. Asal kami selalu senang berdoa, baca firman, agar kami tahu apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan tahu keadaan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Berkati Bapak Jokowi yang menjadi pemimpin bangsa kami. Tuhan mau kuatkan, berikan kesehatan yang terbaik. Kami juga mau berdoa untuk gembala kami Tuhan, Bapak Darmayanto Rawatan. Tuhan mau berkati pelayanannya, Tuhan juga berkati kesehatannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis, dokter dan suster yang merawat para korban COVID-19 Tuhan Yesus. Berkati mereka, berikan kekuatan Tuhan, juga kesehatan yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha mereka. Berikan kekuatan Tuhan, apapun yang mereka lakukan berhasil. Dalam masa pandemi ini kami bisa melewati bersama-sama Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang masih semangat ikut Lewi Kids online service, coba tangannya dilambaikan. Yeay, puji Tuhan, kita semua masih tetap semangat. Nah, sekarang kita mau kreativitas lagi nih. Yuk adik-adik, disimak baik-baik ya, karena kreativitas hari ini itu nanti ada challenge-nya. Jadi adik-adik menyiapkan bahannya dan memperhatikan bagaimana cara membuatnya. Yuk kita lihat dulu bahannya apa aja sih. Yang pertama ada dus bekas. Nah di rumah adik-adik pasti ada tuh. Kalau ada kotak bekas susu atau kotak bekas makanan, adik-adik bisa ambil. Kemudian bekas sampul plastik ya atau sampul mika. Kemudian kain flanel yang adik-adik punya di rumah. Bisa berwarna apa saja, kemudian pita, penggaris, alat tulis ya seperti spidol, kemudian gunting, lem, dan hiasan secukupnya. Membuatnya mudah kok. Nah, pertama kali nih kita menggunting ukuran kardusnya sesuai dengan figura foto. Karena hari ini kita membuat bingkai foto dari bahan kardus bekas. Nah, Kak Vivi sudah ada nih contohnya yang sudah jadi. Seperti ini ya. Ini yang tegak dan ini yang mendatar ya. Ini nanti bisa digantung nih di kamar adik-adik. Kita ukur dulu sesuai figura. Kak Vivi sudah mengukur dulu, itu rata-rata panjangnya 20 cm kali 15 cm ya.
Adik-adik bisa bikin garis kemudian digunting. Kain flanelnya juga bisa diukur sesuai ukuran yang tadi, tapi dilebihin sedikit supaya bisa ketutup nih pinggiran kardusnya ya. Kita mulai ya, kita mulai melemnya. Yang pertama kita lem kain flanelnya ke depan maupun belakang kardusnya. Oh ya adik-adik, kalau misalnya adik-adik nggak punya kardus bekas, adik-adik bisa pakai karton juga, tapi ditempel double ya supaya nggak tipis banget. Kita lem seperti biasa. Kalau adik-adik menggunakan lem juga secukupnya, dan juga kalau menggunakan gunting tetap hati-hati. Adik-adik yang lebih kecil kalau mau coba juga nggak apa-apa, tapi mungkin papa mamanya atau kakak bisa bantuin ya. Ya, kita lem. Kita tempel. Nah, kardusnya sudah tertutup ya, depan dan belakangnya. Nah, untuk flanel yang seukuran yang sama kita bikin 3, tapi kali ini di dalamnya kita ukur masing-masing 3 cm 3 cm supaya untuk seperti figuranya ya. Jadi seperti ini, kemudian kita lipat 2, kita gunting, ya sampai didapat bentuk seperti ini ya, jadi rata ya. Kemudian kita ambil plastik yang tadi Kak Vivi bilang, bisa dari mika, bisa juga dari sampul plastik buku yang adik-adik sampul yang sudah nggak kepake ya, seperti ini kita ukur. Nah ini contoh yang besarnya. Nah ini yang Kak Vivi sudah gunting sesuai dengan ukuran untuk figura ya. Kita lem lagi. Lem. Ya seperti ini ya. Nah kemudian kita tempel lagi di bagian yang sama aja sih, mau depan atau di sini, karena sama-sama udah ketutup dengan kain flanelnya. Cuma sepertinya lebih rapi yang depan sih ya. Kita lem lagi. Jadi seperti ini, bagian atasnya jangan terlalu lem sampai semuanya. Ya, kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Kita ambil pita buat jadi gantungannya. Kemudian kita taruh di sini. Oke, sini dan sini. Nah, untuk figura dasarnya sudah jadi ya. Nah, biar figura ini tambah bagus, tentunya kita harus menghias. Boleh dari kain flanelnya sendiri untuk digunting-gunting bentuk-bentuk yang adik-adik suka, atau hiasan-hiasan yang seperti manik-manik dan sebagainya ya. Kali ini Kak Vivi udah buat contohnya untuk awan. Kita lem lagi. Adik-adik juga bebas berkreasi dari bentuk apa saja ya, dan juga warna. Karena Kak Vivi punyanya warna biru sama warna putih dan merah ya, Kak Vivi pakai warna ini. Kemudian kita tempel lagi. Jadi seperti ini. Sekarang adik-adik tinggal memasukkan foto adik-adik sesuai ukurannya. Kalau untuk ukuran seperti ini tuh ukuran 4R. Jadi kalau adik-adik mau cetak foto, bisa cetak sendiri juga. Kalau punya printer sendiri dan kertas foto, itu ukurannya 4R ya. Atau lebih kecil juga nggak apa-apa. Yang penting bisa masuk ke sini. Nah, adik-adik gimana? Adik-adik bisa ngikutin kan? Jangan lupa loh, untuk kreativitas minggu ini,
adik-adik ada challenge-nya. Jadi adik-adik membuat bingkai seperti ini dan ada fotonya sekreatif mungkin. Mungkin adik-adik bisa menambah tulisan Lewi Kids, bisa menambah tulisan God loves me atau I love Jesus dan sebagainya. Kemudian ada fotonya, adik-adik foto pakai nomor HP, kemudian nanti dikirimkan sesuai nomor yang akan diberitahukan kemudian. Ya, nah adik-adik, Kak Vivi ajak semuanya untuk mengikuti challenge kreativitas minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Gimana hari ini, diberkati dong? Nah adik-adik kayak gitu juga mau kasih tahu nih, jangan lupa ya ikut tuh acara aktivitas berhadiah. Adik-adik bikin nanti kirimkan fotonya. Oh iya, untuk adik-adik yang mau berikan persembahan bisa scan barcode berikut ini ya. Jangan lupa juga like and share channel kita Lewi Ministry. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.